Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksi Meledetullah, NIM 221104040001 kelas SP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan politik di Kerajaan Majapahit. Berdirinya Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri antara abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Keberadaan Majapahit sendiri telah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau biasa yang disebut dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya membuka hutan di sebuah wilayah yang lalu di daerah itu dinamai Majapahit. Majapahit yang namanya diambil dari sebuah majah yang memiliki rasa yang pahit. Sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Majapahit diterapkan sebagai sistem sistem monarki yang terdiri dari seorang raja dan beberapa petinggi kerajaan dan para bangsawan. Dalam kehidupan politik, Kerajaan Majapahit atau raja yang memerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam memerintah sebuah pemerintahan. Namun raja tidak dapat bekerja sendiri. Ia dibantu oleh beberapa petinggi kerajaan seperti Pati, Mahapati, dan Senopati. Pati adalah pejabat tertinggi kedua setelah raja dan bertanggung jawab dalam mengatur segala urusan administrasi dan keuangan kerajaan. Lalu Mahapati memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan dan menjadi penasihat raja. Sedangkan Senopati menjadi panglima perang yang bertanggung jawab dalam mengatur keamanan dan pertahanan kerajaan. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga memiliki Dewan Kehormatan yang terdiri dari para bangsawan. Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan politik dan sosial kerajaan. Dewan Kehormatan juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada raja sebelum raja mengambil sebuah keputusan yang penting untuk rakyatnya. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit yaitu Senopati adalah Gajah Mada. Pati Gajah Mada dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan memperluas wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ia juga dikenal sebagai pencetus sebuah sumpah, yaitu biasa dikenal dengan Sumpah Walapah, yaitu sumpah yang mengartikan akan menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara untuk menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit itu sendiri untuk menguasai wilayah Nusantara. Selama masa pemerintahan Raja Yamuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di Asia Tenggara. Selain itu,
Kerajaan Majapahit juga menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Malaka dan wilayah-wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Namun pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Majapahit yaitu antara lain adanya persaingan antar kerajaan dan pengaruh dari bangsa Eropa yang ingin menguasai wilayah-wilayah Nusantara. Namun pada akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16 Masehi. Meskipun Kerajaan Majapahit tidak lagi berdiri, warisan politiknya masih tetap hidup dan memberi pengaruh dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang pernah berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Tidak hanya kehidupan politik Kerajaan Majapahit yang kuat, kerajaan ini juga memiliki kehidupan ekonomi yang maju dan berkembang pada masanya. Seperti contohnya yaitu pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Pertanian merupakan sektor ekonomi utama di Kerajaan Majapahit. Padi, jagung, ubi, sayuran merupakan hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah Kerajaan Majapahit. Selain itu, pengelolaan perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang ada di Kerajaan Majapahit, seperti perkebunan tebu dan kapas. Lalu yang kedua ada perdagangan sebagai sumber penghasilan tambahan di Kerajaan Majapahit. Selain pertanian, perdagangan menjadi salah satu faktor sumber penghasilan tambahan di Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini memiliki wilayah yang strategis sebagai pusat perdagangan antara Jawa dan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara seperti Arab, India, dan Cina. Berbagai hasil produksi yang dihasilkan seperti rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang kerajinan tangan diperdagangkan di Kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga ada pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan keamanan yang ada di wilayah Kerajaan Majapahit. Raja Majapahit memberlakukan sistem pajak. Hal ini itu merupakan untuk menjadikan kestabilan perekonomian yang ada di Kerajaan Majapahit. Pajak yang dikenakan akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, militer, dan proyek-proyek lain yang menguntungkan rakyat. Lalu yang keempat ada pertukangan dan kerajinan tangan. Pertukangan dan kerajinan tangan juga menjadi salah satu faktor perekonomian yang berkembang di Kerajaan Majapahit. Beberapa produk kerajinan tangan yang dihasilkan antara lain seperti perhiasan, keramik, kain batik, dan senjata-senjata tradisional seperti keris. Produk tersebut diperdagangkan di wilayah kerajaan maupun diekspor ke negara-negara tetangga. Dengan demikian, kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit sangat bergantung kepada pertanian dan perdagangan. Sistem pajak dan pengelolaan sumber daya alam menjadi penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu,
pengembangan industri kerajinan tangan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di kerajaan Majapahit itu sendiri. Kehidupan ekonomi yang maju dan berkembang di kerajaan Majapahit merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Majapahit di wilayah Nusantara pada masa lalu, dan itu akan menjadi pelajaran untuk kita di politik untuk selalu berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bentuk pemerintahan politik yang ada di kerajaan Majapahit. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kontol.